Saya tunggu-tunggu dari kemarin, Pak. Kamu takut? Nggak takut Pak, kepala saya bencut. Ini kenapa? Kali ke gedor itu gendeng. Masih mempan aja sama gendeng. Ya makanya ini tuh bencut tuh. Berani-beraninya anak saya. Bencut Sama apa? gendeng aja masih kalah. Gimana sih Pak manggil-manggil? Siapa yang namanya Kiai Mansur? Saya Kiai Mansur. Anda siapa? Saya Batara Karang. Oh, Bahtera Karang. Emang kena ada apa Pak manggil-manggil saya? Saya tuh dendam sama kamu. Loh, Kamu menghancurkan kehidupan kami. Ratusan orang, ratusan juta yang seharusnya kami dapatkan hilang. lah, hilang-hilang dewek. Nah, kalau nggak ada kamu itu nggak mungkin hilang. Itu buat apa Pak Kampak? Yang penting nggak kamu lah. Serius? Serius, pecahin kepala kamu. Landap itu. Udah landap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang ditantang duel pembuktian oleh seorang kiai yang adalah juga tukang santet. Dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang menurutnya telah menghalangi pekerjaannya. Dan dibantu seorang dukun sahabatnya, sang kiai sesat ini ingin menghabisi Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan orang-orang tersesat itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Saya diundang sama Kiai Mansur dan juga Bahtera Karang. Jadi nggak tahu ada apa, nggak paham. Yang pastinya, saya kesini itu, dia komen katanya pengen bikin perhitungan. Saya itu sih ditunggu sama ratusan dan ribuan jin-jin setan-setan bergentayangan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Saya Ujang Bustomi. Dari mana aja, Kak? Nah, dari mana aja? Mohon maaf Pak. Saya tunggu-tunggu dari kemarin, Pak. Kamu takut? Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Kiai Mansur, seorang kiai sesat yang mengundang datang Kang Ujang Bustomi. Dengan ditemani seorang guru dukun yang adalah juga sahabatnya, dia ingin melakukan duel pembuktian adu ilmu kanuragan. Hal tersebut adalah bermula ketika Kiai Mansur mengetahui aksi Kang Ujang yang biasa mendatangi dan menghancurkan eksistensi dari para dukun santet. Ternyata, hal tersebut telah membuat sang Kiai menjadi sangat marah. Dia tidak terima. Pekerjaannya yang memang adalah membantu orang untuk melakukan kirim santet itu dihalang-halangi. Baginya, perbuatan Kang Ujang itu telah sangat merugikan dirinya. Dakwah Kang Ujang yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan praktek perdukunan dan kirim santet itu adalah perbuatan musyrik dan menyesatkan, telah banyak mempengaruhi pola pikir banyak warga masyarakat. Mereka yang semula percaya kepada para dukun dan sebangsanya, juga biasa meminta bantuan kepada para dukun dalam menyelesaikan setiap hal yang dihadapinya. Kini telah menjadi berpikir ulang. Mereka menjadi tidak lagi mendatangi para dukun,
Bahkan banyak yang kemudian tidak percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian, pekerjaan dari para dukun tukang santet itu menjadi sepi dan penghasilan yang mereka dapatkan pun menjadi sangat berkurang. Sebab itulah Kiai Mansur dan sahabat dukunnya ini kemudian menelepon Kang Ujang Bustomi. Mereka mengundang Kang Ujang datang untuk membicarakan tentang hal yang diperbuat Kang Ujang itu. Maka setelah datang dan bertemu dengan Kiai Mansur dan sahabatnya, Kang Ujang pun berkata kepada mereka bahwa hal tersebut memang dakwah yang harus dilakukannya. Karena Kang Ujang tahu bahwa para dukun itu memang telah berbuat keji dan meresahkan. Mereka biasa menipu, berbuat cabul, menyesatkan masyarakat, dan banyak hal jahat yang lainnya. Sebab itulah Kang Ujang mencoba mendatangi dan menasihati mereka agar tidak melakukan perbuatannya yang merusak dan menghancurkan itu. Ya kamu sudah menghancurkan usaha kita berdua. Usaha apa, Pak? Saya tuh di sini udah terkenal semua dari sini, di sekitar sini. Kami hancur. Gara-gara kamu. Hancur apa? Tidak ada pendapatan apapun sekarang ini. Lah kamu sudah masih mutu sih. Pendapatan yang saya... Pendapatan apa? Emangnya infak masjid? Kayak ratusan juta nggak ada yang datang lagi kemarin gara-gara kamu. Ya terserah ente. Mau hancur mau apa nggak ada urusan sama saya. Yang justru sama saya. Hmm? Anda sudah mempengaruhi orang-orang pasien saya yang minta pelarisan. Kiai Mansur dan sahabat dukunnya itu sangat murka kepada Kang Ujang Bustomi. Mereka tidak terima, karena kini mereka sudah tidak mendapat penghasilan lagi. Kiai Mansur mencoba berkata bahwa apa yang diperbuatnya dengan melakukan kirim santet itu adalah juga sebuah kebaikan. Bahwa dia melakukan itu adalah karena orang tersebut datang dan meminta bantuan. Sehingga sebagai manusia, mereka harus membantu orang yang datang meminta bantuan itu. Mana mungkin dikatakan kebaikan jika seseorang itu membantu melakukan kejahatan, kata Kang Ujang Bustomi. Seharusnya mereka sadar bahwa kirim santet itu sangatlah berbahaya. Bahwa ilmu santet itu seringkali telah membunuh kurban yang disantetnya. Sesungguhnyalah orang yang baik tidak melakukan perbuatan yang keji itu. Namun sang kiai tidak hendak peduli dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Dia tetap dengan keyakinannya bahwa kirim santet itu adalah pekerjaan yang baik. Karena hal tersebut juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab itulah mereka meminta Kang Ujang agar tidak ikut campur urusan orang lain. Terus maksudnya apa nih? Saya dipanggil ke sini maksudnya ada apa? Mau saya matiin? Kok matiin, Pak? Iya. Biar usaha kami berjalan lagi. Emang saya cecek. Lebih dari cecek. Kiai Mansur dan sahabatnya itu benar-benar sangat murka. Sebab itulah mereka tidak ingin banyak bicara lagi. Jika Kang Ujang masih tetap dengan aksinya menghalangi pekerjaan tukang santet, maka dia akan menghajar Kang Ujang hingga mati. Dan diancam yang demikian itu. Sedikitpun Kang Ujang tidak merasa gentar. Yang pasti, dia tidak akan pernah membiarkan tukang santet itu merajalela menjalankan aksi kejahatannya. Dan apapun yang terjadi, dia akan terus menghancurkan orang-orang jahat itu. Termasuk Kiai Mansur dan sahabat dukunnya. Kang Ujang pasti akan menghancurkan mereka, hingga mereka bertobat dari semua kesesatannya. Terus maunya apa? Saya pengen tarung sama Anda. Sampai di mana ilmu Anda ini? Serius? Serius. Serius? Serius. 2 rius, Pak. Siap. Anda sudah hebat. Saya hebat di wilayah sini. Anda sudah kuat. Sudah kuat. Serius? Sekarang juga siap bertemu dengan Anda. Serius? Serius. Nggak nyesel? Enggak nyesel. Nggak nyesel? Kalau saya nyesel ngapain saya undang kesampean ke sini. Oh ya sudah. So. Tuh, saya tendang kursi.
Kiai Mansur dan sahabat dukunnya itu berusaha menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Dengan kekuatan iblis yang dimilikinya, mereka berusaha terus menyerang dan menghantam. Akan tetapi, kemampuan ilmu hikmah Kang Ujang masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Sehebat apapun mereka menyerang, serangan itu selalu bisa Kang Ujang patahkan. Sehingga pada akhirnya, ilmu hikmah Kang Ujanglah yang kemudian menunjukkan kekuatannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang itu menghantam, sehingga para dukun tersesat itu tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar, dan sepertinya mereka sekarat meregang nyawa. Termasuk juga Kiai Mansur. Terlihat sang kiai sesat itu sekarat, dan mulutnya mengeluarkan darah yang mengenaskan. Maka tamatlah riwayat Kiai Mansur, juga sahabat dukunnya yang menyesatkan itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, semoga video dakwah yang sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.